Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Wahyu Lulik, founder Celah Rahasia. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara kita menghitung kalau kita mau membuka sebuah kedai kuliner. Nah, nanti saya akan hitung mulai dari perhitungan awal, modal-modalnya seperti apa yang dibutuhkan, lalu juga menghitung cash flow, juga menghitung profit and loss, NPV, IRR, dan juga payback period. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya langsung mau buka share screen aja ya, biar lebih gampang. Nah, ini saya coba kasih judul Celah Rahasia Eatery ya, biar gampang nanti teman-teman bisa ubah sendiri. Itu plannya adalah kita membuka kedai kuliner di sebuah apartemen, sebut saja namanya apartemen sejahtera. Luas bangunannya itu 20 meter persegi ya, nanti digunakan ada dapur dan etalase. Jadi ada juga nanti tempat untuk makan 16 meter persegi. Ukurannya gede kecil gitu. Nah, yang pertama kita pasti harus tentukan itu komponen tetap di awal. Apa saja? Yang pertama pasti kebutuhannya ya seperti kayak kita butuh meja kursi, poster, etalase yang besar, juga neon box itu untuk nama misalnya celah rahasia eatery gitu kan dengan logo yang bagus gitu. Terus juga ada mangkok, piring, sendok, peralatan masak, peralatan tools finance gitu kan. Nah, yang paling paling besar itu biasanya itu kalau di Jabodetabek itu biaya sewa ya teman-teman. Nah, saya mau coba hitung nih. Kalau misalnya kita tinggal di seperti saya aja ya di BSD gitu, mungkin meja kursi, poster, etalase, neon box dan lain-lain itu sama. Tapi biasanya sewa ini yang mahal nih di sini. Di sini awalnya saya kasih 25. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Mungkin kalau di daerah saya 45 juta per tahun gitu kan. Nah, terus juga misalnya kita butuh etalase. Terus modal awal makanan nih, teman-teman. Modal awal ini saya tulis 30 unit, maksudnya 30 hari gitu per 500, tapi juga bisa misalnya kita tulis satu, tapi di sini 30 juta di awal gitu ya. 30 juta kurang 01. Nah, seperti ini juga nanti kalau peralatan-peralatan yang lain itu ya gas, kompor, magic jar, meja freezer, dan lain-lain itu bisa tulis. Oh, misalnya ini kurang 8,5, kita tulis 10 juta deh gitu. Oke, bisa. Nah, di sini saya juga tulis juga masa pakainya ya. Jadi ada masa pakainya bisa 5 tahun gitu kan. Ada juga yang 1 tahun gitu. Contohnya kan kayak sewa ini kan per tahun sewa. Jadi kan komponennya mahal sekali ya. Nah, ini depresiasinya pasti setahun habis gitu. Tapi ada juga yang misalnya kayak meja kursi dan lain-lain itu ya bisa 5 tahun. Oke. Nah, ini komponen tetap di awal satu. Berikutnya, saya akan bagikan biaya operasional ya, teman-teman. Saya perhitungkan kalau kita mau buka di awal itu pasti ownernya harus ikut ya. Ownernya harus ikut, terus kita misalnya hire 5 karyawan deh gitu untuk 2 shift gitu. Misalnya gajinya, oh di sini misalnya di Tangsel itu standar untuk karyawan 2,2 gitu kan. Kita bisa tulis 2,2 gitu. 5 orang gitu. Nah, salah satu yang sekarang penting itu kita butuh digital marketing gitu. Kita bisa ads, misalnya di Meta Ads, ada di Facebook, Instagram, ada juga Google Ads. Tapi juga kita bisa yang lagi rame itu kan kalau kuliner itu kita endorse influencer, influencer lokal gitu misalnya. Ini saya tulis 200, rasanya kurang deh sekarang. Oh, 300. Kita 300.
Terus juga bisa promo-promo, misalnya promo di eh, Instagram yang lokal. Kalau misalnya di daerah saya itu ada namanya BSD Update gitu. Itu banyak sekali, pasti di setiap daerah banyak ya. Terus nanti ada biaya listrik, air, operasional, lapangan per bulan. Dan jangan lupa masukkan biaya lain-lain ya. Karena pasti selalu ada biaya tidak terduga gitu. Nah, ini totalnya kan 15. Nah, pengeluaran kalikan 2 kalikan 12 itu 191 juta. Jadi, total fixed cost dan biaya operasional setahun itu di sini ada 288 juta. Itu. Nanti teman-teman bisa ubah, saya juga akan kasih filenya ya, teman-teman bisa otak-atik sendiri kalau pengen buka usaha gitu kan. Kan bisa jadi teman-teman mungkin sekarang ada yang mau pensiun, ada yang punya tabungan banyak, pengen side hustle, buka kedai, atau juga mungkin yang kena layoff itu mendapatkan paket pesangon gitu, mencoba untuk berbisnis, monggo silahkan gitu. Nah, ini saya juga tambahin asumsinya sama ya, tahun kedua. Jadi eh, total biaya segini. Nah, sekarang itu setelah sudah ketemu biaya-biayanya, kita hitung nih perhitungan pendapatan harian. Misalnya saja ya, nanti saya bisa, teman-teman bisa kasih yang lain gitu. Misalnya saya menunya ada nasi rames deh, biar lebih sederhana aja. Nasi rames kan macam-macam, harganya satu porsi 30.000. Jadi kalau anggap saja sehari itu 50 gitu. Jadi sehari omsetnya 1.500.000. Terus cemilan gitu, cemilannya 15.000, 15 porsi gitu, 225. Terus nah minum ini biasanya kita margin yang besar. Nanti kita hitung soal HPP ini, nanti saya akan bahas terpisah ya teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham. Nah ini saya perhitungan sederhananya, nanti juga misalnya ada titip jual gitu kan 200.000. Nah total omset harian itu 22 juta, hariannya 2.175. Nah ini nih sekarang pemasukan, misalnya nih sebulan teman-teman tidak buka setiap hari ya, misalnya 26 hari deh. Gitu. 26 hari ini berarti kali 26. Oke, 26. Jadi pemasukan bulanan itu 40.600.000. Nah, tapi kayak saya coba ini ya, teman-teman, saya pengennya kalau di awal-awal bukain setiap hari deh gitu, 30 hari itu. 30 hari biar lebih cepat balik modal gitu. Oke. Jadi pemasukan bulanannya itu 49 juta di awal ya, teman-teman. Oke. Berikutnya kita mau hitung apa? Kita mau hitung cash flow nih, teman-teman. Cash flow-nya. Nah, tadi kan investasinya berapa? 97 juta ya. Nah, ini saya udah siapin rumus-rumusnya, ini bulan pertama. C ini bulan pertama, ada satu ini bulan kedua gitu. Nanti misalnya teman-teman mau buka gitu di bulan Desember gitu ya. Berarti bulan pertamanya nanti ada di bulan pertama itu satu, dua, tiga, dan seterusnya. Saya udah bikinin sampai belakang nih teman-teman. Sampai 36 bulan ya. Itu. Nah, pengeluaran juga udah. Terus juga proyeksi penerimaan ya teman-teman. Oke, lalu berikutnya di sini sudah masuk cash flow-nya. Ini cash flow sederhana ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih detail juga bisa gitu. Proyeksi penerimaan lain-lain gitu juga bisa nih, tambahin apa gitu kan. Nah, di sini kan cash flow-nya coba kita lihat bulan pertama masih minus ya. Bulan kedua minus.
3. Nah, baru bulan keempat. Ini sudah mulai hijau. Itu. Nih, jadi aliran kasnya kalau di hitungan saya ya, ini kas tahun 1 493 juta, tahun 2 591, tahun ketiga juga 591 gitu. Operasionalnya kita hitung pukul rata 191. Penjualannya 685, 783, 783. Oke, itu gambarannya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke profit and loss. Jadi hasil penjualannya itu tahun pertama kan 685 juta, tahun kedua 783, tahun ketiga 783. Nah, biaya operasionalnya sudah ya, sama ya. Nah, biaya depresiasi nih, saya tulis juga perhitungannya sama gitu. Nanti bisa hitungannya beda-beda juga bisa. Lab- ini laba, terus, nah, ini saya pajaknya dihitung pajak restoran ya, 11% yang sekarang. Nanti pajak ini bisa eh, macam-macam juga gitu. Misalnya Anda catering itu nggak perlu bayar pajak gitu. Tapi juga nanti pajak itu detailnya banyak nanti akan dibahas terpisah. Jadi total laba ditahan itu 1 miliar 3 tahun, teman-teman. Oke, kita cepet aja. NPV. Nah, NPV ini net present value dihitung aliran kas tahun 1, 2, 3 positif 493, 591, 591 total 1,1 miliar. Tingkat ini perhitungan tingkat suku bunga yang 18%. Jadi investasinya dipertimbangkan diterima. Jadi kalau kayak gini ya, ayo mulai jalan gitu. Coba kita cek IRR-nya. IRR-nya udah ada rumusnya juga. Investasi awal, aliran kas. IRR sesungguhnya berapa? 519%. Kalau dibulatin 520%. Jadi investasi ini dipertimbangkan untuk diterima. Tunggu apa lagi? Atau mau cek nih payback periodnya. Payback period setelah rahasia ITERI. Tahun 1, 2, 3 gitu. Payback periodnya kan tadi saya cek di sini di cash flow 3 bulan nih. 3 bulan, bulan keempat udah balik modal. Jadi baru 3 bulan udah balik modal. Nah, ini semuanya itu asumsi secara tertulis ya. Jadi perhitungan rumus-rumusnya secara benar ada saya buatkan. Tapi pastinya teman-teman dalam bisnis itu tidak hanya rumusnya, metodenya, tapi dalam hal praktek juga harus diperhatikan teman-teman. Kadang kita udah, oh bulan 1, 2, 3 udah oke banget. Ternyata di bulan keempat ada pemilik rukonya mengambil alih gitu. Kontraknya dibatalin. Ada juga yang terjadi seperti itu. Atau misalnya, oh lagi di apartemennya tiba-tiba apartemen di depannya dibangun, ada tukang gitu kan. Jadi orang yang tinggal di apartemen itu bisa pindah gitu, bisa juga. Atau bisa makin viral ya, karena di ada ada yang bikin konten di TikTok, di Instagram atau di YouTube. Jadi orang pada nyari. Jadi bisa jadi eh, teman-teman bisa buka cabang lebih banyak atau dibesarin atau juga bisa tutup lebih awal. Namanya bisnis itu semuanya itu ada kemungkinan-kemungkinannya. Begitu teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Saya nanti akan bagikan spreadsheet hitungannya. Jadi teman-teman bisa ngutak-atik sendiri, tambah-tambahin, kurangin gitu kan. Sampai teman-teman yakin, terus akhirnya teman-teman buka sendiri. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga selalu sukses. Jangan jangan khawatir untuk segera memulai bisnis. Coba aja dulu. Sampai ketemu. Bye.